Hai teman-teman, sesuai janji aku, di sini aku akan share pengalaman pribadi aku sesuai di Instastory ya teman-teman. Jadi aku dan Martin mengalami hal-hal yang sulit tepat 4 bulan sampai di detik-detik terakhir sebelum akad nikah terjadi. Jadi dan aku juga udah tanya beberapa temen yang udah menikah dan mereka juga mengalami hal yang sama dan katanya hal itu wajar. Jadi aku mau sharing ke kalian khususnya yang akan menikah atau yang udah punya rencana nikah dalam waktu dekat ini. Dan di sini aku nggak akan bahas secara detail masalah apa aja, tapi aku akan ambil masalah yang besar yang akan berdampak ke pernikahan aku yang kemarin. Jadi masalah ini dimulai ketika aku dan Martin udah mulai minta izin ke orang tua, yaitu di bulan September 2020. Dan aku dan Martin itu emang udah merencanakan pernikahan itu jauh-jauh hari, jauh sebelum tahun 2020, yaitu di 2019 kita emang udah ada rencana buat menikah aja setelah aku dan Martin statusnya jadi karyawan tetap atau aku udah punya bisnis sendiri. At least aku udah ngebangun YouTube karena emang tujuan aku sebenarnya aku pengen salah satu dari kita itu ngebisnis aja, nggak usah kerja dua-duanya di perusahaan. Dan alhamdulillah waktu itu udah tercapai. Dan rencananya di awal Januari 2020 itu kita udah menikah, tapi ada beberapa hal yang membuat rencana pernikahan kita itu diundur-undur beberapa bulan sampai di titik kita udah mantep di Desember 2020 akan menikah. Dan waktu itu di bulan September aku dan Martin udah izin ke orang tua karena rasanya udah nggak ada halangan lagi, udah nggak ada yang perlu dipertimbangin lagi. Dan disitulah aku dan Martin izin ke orang tua di bulan September itu, dan karena emang rasanya udah nggak ada halangan lagi. Dan pada saat itu juga beberapa hari kemudian ada masalah yang terjadi di antara kita berdua, bukan di antara kita berdua tapi lebih ke masalah finansial yang terjadi di keluarga kita. Jadi aku memang mengalami kesulitan finansial waktu itu sampai aku pinjam ke teman-temanku buat bantuin bisnis papaku yang saat itu baru berjalan beberapa bulan. Jadi awalnya papa aku itu bangun bisnis yang modal awalnya anggap aja lah 25% dari total kebutuhan yang dibutuhkan papa aku saat membangun bisnis yang udah jadi sekarang gitu. Jadi intinya papa aku membangun bisnis ada sekitar 50% utang yang dibuat setelah bisnis itu terbangun. Singkat cerita, jadi emang ada hambatan lah untuk menjalankan sebuah pernikahan untuk anaknya gitu karena ada masalah ekonomi gitu. Dan setelah itu masalah-masalah kecil yang rasanya itu sebenarnya masalahnya kecil, tapi bagi aku yang orangnya overthinking, yang orangnya sering nangis-nangis gak jelas, yang orangnya selalu berpikir negatif, itu adalah masalah hal yang besar dan rasanya aku menganggap itu akan menghambat semua pernikahan aku nanti. Dan alhasil aku down, aku stres, aku nangis-nangis nggak jelas setiap hari. Aku ngerasa kok kayak gini banget ujiannya sebelum menikah. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa berpositif thinking, itu sebenarnya kita bisa menetralisir rasa kecemasan kita terhadap sesuatu yang akan kita jalani di kemudian hari itu. Jadi intinya buat kalian kalau misalnya masalah ekonomi itu anggap aja santai aja, karena kalau misalnya emang udah ada rezeki kita menikah di bulan tersebut, insya Allah bakal ada rezeki dari Allah yang kita nggak tahu datangnya dari mana gitu. Dari masalah ekonomi dan masalah kecil-kecil yang sebenarnya itu kecil tapi aku besar-besarkan karena aku orangnya overthinking gitu. Lanjut ke masalah yang besar, seperti serah terima rumahku yang harusnya bulan Desember dimundurkan ke bulan Februari atau paling lambat April gitu. Jadi masih ada kemungkinan April baru bisa serah terima. Dan otomatis itu membuat aku marah lagi dan stres lagi dan down lagi gitu. Cerita ke serah terima rumah yang dimundurkan sampai April paling lambat itu dari awal September itu emang udah mulai. Jadi ada masalah dari akad kreditnya, dari masalah pelunasan ini itunya, dari masalah nunggu banknya, nunggu perumahannya, nunggu konfirmasi ini itunya, emang udah rumit banget waktu itu. Dan intinya sampai bulan November baru bisa akad kredit. Ternyata si
Martin positif. Nah di situ tuh masalah yang membuat aku hampir setengah gila, karena itu udah H-30 hari sebelum akad nikah berlangsung. Jadi Martin itu dinyatakan positif COVID di tepat tanggal 24 November, yang rencananya akad nikah kita itu kan dilaksanakan tanggal 24 Desember. Aku udah kepikiran yang aneh-aneh, pastinya udah takut aja nanti nikahnya via Zoom atau nggak bisa pulang dengan selamat. Pokoknya waktu itu emang aku selalu berpikir negatif, karena dari permasalahan yang terjadi waktu pernikahan itulah aku bisa selalu membawa diriku ke hal-hal yang positif pada saat ini kayak gitu. Jadi sampai di titik aku itu ngerasa kayak kok aku yang stres, padahal si Martin dong yang harusnya takut gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk membuat Martin biar nggak kepikiran yang aneh-aneh, karena waktu itu dia sempat sakit juga, sempat beberapa hari sakit, nggak ngerasain makan apa-apa, nggak indera penciumannya itu juga nggak berfungsi dengan baik, dan saran dari dokternya itu nggak boleh terlalu berpikir aneh-aneh gitu. Pokoknya nggak boleh kepikiran apa-apa, padahal situasinya saat itu lagi ada masalah besar. Terus pas hari ke-10 Martin isolasi, dia tes PCR lagi, ternyata hasilnya masih negatif. Terus aku udah kayak, ya Allah, ini aku udah pasrah aja, aku berserah diri, semuanya aku serahin kepadamu. Rasanya aku udah kayak, iya bener-bener pasrah, nanti nikahnya maupun via Zoom, yang penting aku rencana pernikahan yang udah digelar ini udah lancar gitu. Dan alhamdulillah di hari ke-14, pokoknya 2 minggu atau 3 minggu setelah karantina itu Martin tes lagi dan alhamdulillah langsung negatif hasilnya. Dan di situ aku baru senang rasanya, tapi senangnya bentar doang. Habis itu masalahnya ada lagi nih, masalah dari karena aku dan Martin ini kan sama-sama dari kampung yang sama, jadi harus menyelenggarakan adat kayak gitu. Ada beberapa orang yang mungkin petinggi-petinggi adatnya tersebut mungkin nggak setuju atau gimana, yang membuat antara orang tuaku dan orang tua Martin itu berselisih paham. Jadi intinya agak kacau lah kemarin, karena sempat kacau gitu. Dan sejujurnya orang tuaku emang agak kecewa, karena 2 hari sebelum hari H pun perhitungan adatnya pun kayak acara yang akan digelar pun masih diganti-ganti gitu. Tapi ya udah pasrah aja saat itu, dan alhamdulillah di hari H lancar, walaupun Martin datangnya agak telat ke rumahku karena situasi saat itu hujan, dan karena rumah kita dekat jadi Martin nggak bisa naik mobil gitu, cuma bisa jalan kaki. Terus jalan kakinya harus jadi dipending dikit gitu beberapa menit. Dan alhamdulillah sekarang udah lancar semuanya. Aku udah seneng banget, udah bisa panggil Martin suami. Bahagia banget bisa jalan-jalan, bisa ngelakuin apa aja bareng suami, terus dapat pahala, masak bareng suami pahala, makan bareng suami pahala. Semuanya yang kita lakukan menurut ajaran agama, menurut ajaran agama Islam itu udah pasti pahala. Yang penting jangan nggak melenceng aja. Terus apa ya yang bikin aku makin bahagia itu ya perlakuan spesial Martin, yang sebelum menikah kayaknya dia nggak pernah ngelakuin hal tersebut. Jadinya makin klepek-klepek. Pokoknya intinya di sini aku makin senang, alhamdulillah nemu suami yang benar-benar pengertian, menuntun aku ke arah yang lebih baik, ngajarin aku ngaji. Walaupun aku bisa ngaji tapi aku nggak terlalu ngerti panjang pendeknya gitu. Terus aku dituntun ke hal yang lebih baik lah. Dan sekian dulu di sini tujuan aku sharing, yaitu mungkin kalian sedang mengalami hal yang sama dengan aku. Jadi di sini aku mau kasih tips aja, jangan sampai nangis, jangan sampai membuat pikiran kalian itu berlarut-larut ke hal yang negatif, yang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalian tetap harus berpikir positif. Anggap aja hari esok itu akan lebih baik dari hari yang kalian jalani saat ini. Karena aku udah mengalami di posisi tersebut, itu hanya akan memperumit keadaan. Jadi intinya di sini, kalau kalian lagi mengalami hal yang sulit di saat-saat beberapa bulan atau beberapa hari sebelum pernikahan kalian, itu adalah hikmah yang akan kalian ambil nanti adalah pas kalian menikah. Jadi nikmatnya menikah itu sangat banyak teman-teman. Jadi kalian harus sabar, harus tabah menghadapi ujian yang kalian jalanin saat ini.
Pokoknya buat teman-teman aku yang akan menikah, jangan lupa bersemangat, jangan lupa berpositif dan berserah diri kepada Allah ya teman-teman. Kalian juga bisa nanti sharing ke aku, karena aku ngerasa udah lega banget saat ini, udah bahagia banget bisa menikah dengan orang yang sangat aku cintai. Amin. Ya udah, sekian dulu sharing dari aku. Makasih banyak teman-teman, karena aku seneng juga baca DM dari teman-teman yang bilang kalau beberapa story aku, beberapa cerita aku itu sangat menginspirasi kalian. Terima kasih ya teman-teman. Intinya buang negatif-negatifnya dari aku, ambil yang positif yang bisa kalian ambil. Thank you.